itu. Salah satunya adalah kegegeran yang satu ini. Setelah jadi berita viral, akhirnya yang punya Jakarta turun gunung deh nih mengatasi polemik kenaikan sewa kios di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Akhirnya nih saya gubernurnya warga Jakarta yaitu Pak Pramono Anung turun gunung. Maksudnya meninjau langsung ke kios-kios di Plaza Blok M. Nah loh, ada apa sih emangnya? Jadi saya Pak Gubernur ini mendapat laporan adanya kenaikan tarif sewa kios yang super drastis. Ditambah lagi viralnya berita soal para pedagang berjamaah menutup gerai mereka di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Bahkan ya, beredar juga nih kabar kalau biaya sewanya dari 2 juta naik jadi ke 15 juta rupiah per bulan, say. Toko-toko UMKM yang ada di Blok M sepakat pindah, emang bener ya? Yap, bener banget. Gue salah satu pelaku UMKM yang ada di sana. Malam itu malam yang pas banget, pas demo lagi pecah-pecahnya. Makanya banyak yang ngirain itu salah satu kenapa kita pada cabut di sini. Tapi bukan itu alasannya. Jujur yang bikin patah hati gue adalah gue baru jualan di sini itu selama 1 bulan. Jadi sewanya gue ambil alih dan gue tolak 20 juta untuk toko ini. Pak Gubernur pun mengecam PT MRT Jakarta karena kenaikan tarif sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Padahal kesepakatannya ini batas bawah harga sewa hanya 350.000 dan batas atasnya adalah 1,5 juta rupiah saja. Nah, kenaikan tarif yang dikelola oleh Koperasi Mitra MRT ini pastinya sangat memberatkan pelaku UMKM. Sama untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Pramono menegaskan bahwa jika pengelolaan tidak bisa ditertibkan dan tarif kembali normal, ia akan meminta MRT untuk membatalkan kerjasama dengan koperasi tersebut dan mengelola kios-kios secara mandiri. Hal ini menjadi peringatan keras bagi MRT agar lebih bisa memprioritaskan keberlanjutan UMKM daripada keuntungan jangka pendek. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama 2 bulan terus kami berikan kebebasan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini. Maka dengan demikian, karena tempat ini jauh lebih bagus sebenarnya, lebih nyaman, ada AC-nya, dan fasilitasnya juga bagus. Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini segera bisa teratasi. Sebagai solusi satu, Pramono ini juga menawarkan para pedagang yang terdampak untuk pindah ke area Blok M Hub milik Pemprov Jakarta. Nisai tempatnya. Tempat baru ini disebutnya lebih bagus, nyaman, dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Ada pendingin udara pula. Adem, say. Dan sebagai bentuk dukungan, Pramono mengumumkan biaya sewa di Blok M Hub akan digratiskan selama 2 bulan pertama bagi para pedagang yang bersedia pindah. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pedagang yang sudah terlanjur rugi akibat kenaikan tarif sebelumnya. Skema sewa yang lebih terjangkau ini pun disambut para pedagang dengan baik. Mereka menyatakan lega akan perhatian dari pemerintah dan berharap bisa kembali berjualan dengan tenang di tempat baru tanpa dihantui oleh kenaikan tarif sewa yang tidak wajar. Wah, laris manis ya para pedagang. Semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Makin lancar juga nih untuk para jangkar yang selalu berusaha untuk menyelesaikan segala masalah. Dan selalu ada dong saat kita membutuhkan pertolongan. Bahkan pertolongan untuk lutung yang satu ini nih. Lagi-lagi aksi damkar bikin kagum ya, say. Aksi heroik ditunjukkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Sukabumi, Jawa Barat saat menyelamatkan seekor lutung Jawa yang kritis akibat tersengat listrik tegangan tinggi. Awalnya, si lutung tersebut ditemukan warga dalam kondisi tak berdaya di atas atap Hotel Spark Odeon di Jalan Pajagalan, Kecamatan Warudoyo, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Beruntung ini diketahui berada di atas pohon dan kemudian melompat ke kabel listrik PLN sampai memicu ledakan api dan sampai wilayah Jalan Pajagalan ini sempat mengalami pemadaman listrik. Para petugas damkar langsung tiba di lokasi dan bertindak cepat untuk menyelamatkan dutu tersebut. Wah, benar-benar totalitasnya saya Pak Damkar ini sampai memberikan nafas buatan sebagai upaya pertolongan darurat. Tapi sayangnya nyawa lutung tersebut tidak terselamatkan nih saya. Lantaran memang kondisi lutung saat ditemukan ini sudah sangat parah setelah terkena sengatan listrik tersebut. Paling enggak ya Pak Damkar sudah berusaha ya Say. Di sisi lain ada kejadian yang bikin geger nih. Truk kontainer menabrak gerbang tol Ciawi 2 nih geng. Waduh, babak belur ya, Say. Ya beginilah penampakan gerbang tol Ciawi 2 hingga kemarin siang. Karena gerbang tolnya rusak tak berbentuk akibat dihantam sebuah truk. Puing-puing sisa hantaman pun berserakan di mana-mana. Sementara tak jauh dari gerbang terlihat ada dua truk terguling dengan muatannya yang berserakan. Yuk. Hah? Kekacauan ini terjadi akibat kecelakaan parah yang terjadi pada Kamis 4 September kemarin sekitar pukul 2.35 dini hari, tepatnya di gerbang tol Ciawi 2 tol Jagorawi arah Jakarta. Saat itu truk ringan sedang melakukan transaksi di gardu tol nomor 11 dan di saat yang sama sebuah truk kontainer bermuatan kaporit melaju dari belakang dan diduga mengalami remblong. Truk kontainer yang tak terkendali itu kemudian menabrak pelang GTO dan beton pembatas lalu menghantam gardu nomor 9. Setelah itu truk kontainer terguling ke kiri dan menabrak truk ringan yang sedang bertransaksi. Akibatnya muatan truk ringan tumpah dan kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Proses evakuasinya terkendala karena beban kontainer yang cukup berat. Petugas harus menggunakan beberapa kendaraan berat dalam proses evakuasi. Dua gate terdampak kecelakaan sempat ditutup sementara, namun saat ini gerbang tol Ciawi 2 sudah berfungsi kembali. Pengelola telah mengaktifkan beberapa gardu tol lainnya untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan normal. Pihak kepolisian dan jasa marga mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun seorang petugas gerbang tol mengalami luka ringan di kaki karena berupaya menghindar dari tabrakan. Kerugian yang ditimbulkan juga cukup signifikan nih. Selain kerusakan pada dua kendaraan yang terlibat, dua gardu tol fasilitas pendukung seperti tiang batas ketinggian kendaraan serta lampu sensor rusak parah. Dilaporkan juga sesaat setelah kecelakaan, dua sopir truk melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga saat ini polisi juga masih melakukan pencarian dan penyelidikan untuk menemukan sopir tersebut. Aduh, gak kalah ngerinya nih sama kejadian yang satu ini. Pas lagi asik merayakan pesta pernikahan, tiba-tiba duit 1,6 miliar raib. Bayangin coba, pesta pernikahan yang harusnya penuh bahagia, malah berubah menjadi drama nih, Say. Sebuah pesta pernikahan di Glendale, California berubah menjadi duka yang besar. Bukan karena pengantinnya yang kabur ya, tetapi karena kotak hadiah senilai 1,6 miliar rupiah raib dibawa maling. Waduh, tuh coba lihat deh, si maling mana rapi banget dia pakai jas, seolah-olah jadi tamu undangan beneran. Habis itu dia langsung kabur sambil membawa kotak hadiah berisi amplop, cek, dan uang tunai. Amsyong deh. Mengetahui hal tersebut, pengantin pun syok berat. Ya gimana nggak syok ya, uang duitnya 1,6 miliar raib. Sementara pasangan pengantin menawarkan hadiah 82 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan info penangkapan si maling elegan ini. Aduh, semoga segera ketangkep deh ya tuh malingnya, Say.